Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pahala Andreas Sagala dengan NIM J0313201001. Saya dari Prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu materi dari pendidikan kewarganegaraan, yaitu wawasan Nusantara. Dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan. Jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, dan sikap menghargai jasa para pahlawan di kalangan mahasiswa hendak dipupuk melalui pendidikan kewarganegaraan. Kehidupan kampus pendidikan tinggi dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral keagamaan, dan berperi keabadian bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum dan isi pendidikan yang memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan terus ditingkatkan dan dikembangkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, berarti bahwa materi instruksional pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus terus-menerus ditingkatkan. Metodologi pengajarannya dikembangkan kecocokannya dan efektivitas manajemen pembelajarannya, termasuk kualitas dan prospek karir pengajarnya. Apa itu pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang berperan sebagai pendidikan multikultural dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 37, bagian penjelasan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang tinggi. Dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, maka kedudukan pendidikan kewarganegaraan sebagai basis pengembangan masyarakat multikultural dalam sistem pendidikan di Indonesia semakin jelas dan mantap. Penelitian ini didasarkan pada teori bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu ujung tombak dari pendidikan multikultural dalam rangka pembentuk karakter warga negara multikultural yang menghargai identitas budaya, masyarakat yang plural secara demokratis, dan membentuk mozaik yang indah dalam satu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersindikat kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon mahasiswa sarjana, warga negara NKRI yang sedang mengkaji dan akan menguasai iptek dan seni. Kualitas warga negara akan ditentukan terutama oleh keyakinan dan sikap hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara, di samping derajat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajari. Berkaitan dengan pembentukan nilai, sikap, dan kepribadian seperti yang disebut di atas, pembekalan pada peserta didik di Indonesia dilakukan melalui pendidikan pendahuluan bela negara, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar, dan ilmu alamiah dasar sebagai latar aplikasi nilai dalam kehidupan yang disebut kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kurikulum pendidikan tinggi. Latar belakang filosofis wawasan Nusantara. Tuhan telah menciptakan 4 golongan makhluk hidup yang dapat dilihat dengan indera. Yang pertama, benda mati yang hanya mempunyai bentuk dan wujud. Yang kedua, flora yang mempunyai wujud serta kehidupan. Yang ketiga, fauna yang mempunyai bentuk, kehidupan, serta reaksi dan naluri. Dan yang keempat adalah manusia yang mempunyai bentuk, wujud, kehidupan, daya reaksi, naluri, serta akhlak. Manusia merupakan makhluk yang tertinggi derajatnya
karena punya akhlak dan daya pikir, serta dapat menerima firman Tuhan sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan seperti menyembah penciptanya, melanjutkan keturunan, serta menguasai alam untuk kelangsungan hidupnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, manusia bergerak dalam dua bidang, yaitu pertama, bidang universal filosofis yang bersifat ideal dan mencakup transklem, hati nurani, sistem nilai, dan hubungan antar sesama dengan kata hati dan milik materi. Yang kedua, bidang sosial politik yang bersifat realistis, mencakup hal-hal yang dapat direalisasikan, hal-hal hukum serta norma-norma yang berkaitan dan berhubungan dengan tempat kedudukan di bumi serta kehidupannya. Faktor idealis bagi bangsa Indonesia terwujud dalam Pancasila, sedangkan faktor realistis terwujud dalam kesejahteraan, eksistensi serta proyeksinya dari zaman ke zaman yang semuanya ini dapat menumbuhkan rangsangan, ditambah dengan letak geografis Indonesia. Tuhan telah menciptakan 4 golongan makhluk hidup yang dapat dilihat dengan indera. Yang pertama, benda mati yang hanya mempunyai bentuk dan wujud. Yang kedua, flora yang mempunyai wujud serta kehidupan. Yang ketiga, fauna yang mempunyai bentuk, kehidupan, serta reaksi dan naluri. Dan yang keempat adalah manusia yang mempunyai bentuk, wujud, kehidupan, daya reaksi, naluri, serta akhlak. Manusia merupakan makhluk yang tertinggi derajatnya karena punya akhlak dan daya pikir, serta dapat menerima firman Tuhan sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan seperti menyembah penciptanya, melanjutkan keturunan, serta menguasai alam untuk kelangsungan hidupnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, manusia bergerak dalam dua bidang, yaitu pertama, bidang universal filosofis yang bersifat ideal dan mencakup transklem, hati nurani, sistem nilai, dan hubungan antar sesama dengan kata hati dan milik materi. Yang kedua, bidang sosial politik yang bersifat realistis, mencakup hal-hal yang dapat direalisasikan, hal-hal hukum serta norma-norma yang berkaitan dan berhubungan dengan tempat kedudukan di bumi serta kehidupannya. Salah satu upayanya adalah dengan menyamakan persepsi tentang negara dan bangsa Indonesia agar dapat mempertahankan eksistensinya untuk tetap dapat mewujudkan tujuan nasionalnya melalui wawasan Nusantara. Negara secara konstitutif mempunyai persyaratan dalam perwujudan dan percapaian tujuan yang ada. Secara jelas bahwa pemerintah dalam penyelenggaraannya akan dipengaruhi oleh paham kekuasaan serta akan mengakibatkan adanya masalah karena perbedaan paham kekuasaan dengan mereka yang berada di lingkungan kebebasan. Paham-paham kekuasaan seperti antara lain. Yang pertama ada paham Machiavelli pada abad ke-17. Cara pandang bangsa-bangsa Eropa Barat telah berkembang sejak Islam masuk di Eropa pada abad ke-7, sehingga menghasilkan peradaban modern seperti sekarang ini. Di bidang politik dan kenegaraan, motor atau sumber pemiliknya adalah Machiavelli, seorang pakar ilmu politik dalam pemerintahan Republik Florence, yaitu sebuah negara kecil di Italia Utara. Machiavelli mengatakan dalam bukunya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris The Prince, apabila ingin mempertahankan kekuasaan agar tetap kokoh, maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut, seperti merebut kekuasaan dengan segala cara. Yang kedua, pertahankan kekuasaan dengan politik Divide et Impera. Dan yang terakhir adalah dalam politik disamakan dengan kehidupan binatang buas. Siapa yang kuat, itu yang menang, dan sebaliknya. Yang kedua adalah paham Feuerbach dan Hegel. Paham materialistik Feuerbach dan teori sintesa Hegel yang akhirnya menelurkan paham liberalisme dan komunisme. Yang ketiga ada paham Leninisme dan Mao Zedong. Paham ini adalah paham yang menyatakan bahwa untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan mereka,
Mereka berpendapat bahwa dapat dengan pertumpahan darah adalah sia-sia saja. Yang keempat adalah paham Lucian W. Pye. Dia mengatakan dalam bukunya Political, Cultural, dan Political Development, Presentasi University 1972, mengatakan bahwa sistem politik yang baik dalam sebuah negara adalah mengakar pada akar budaya bangsa. Wawasan nasional suatu bangsa disebut sebagai national outlook, yang unsur dalamnya terdiri dari wadah atau kontur, isi atau konten, dan tata laku atau kondek. Wawasan suatu bangsa harus mampu memberi informasi serta inspirasi suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis tersebut. Untuk mewujudkannya, perlu dilakukan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, bumi atau ruang di mana bangsa itu hidup. Yang kedua, jiwa, tekad, dan semangat rakyatnya. Dan yang ketiga adalah lingkungan sekitarnya. National Outlook Indonesia disebut wawasan Nusantara, yang pada dasarnya unsur yang menjadikan pertimbangan tidak berbeda dengan negara lain, yaitu kontur atau geografi, konten yang berisi penduduk, aspirasi, serta kebinekaan, kondek yaitu sikap cinta tanah air. Tujuan pemahaman wawasan Nusantara adalah untuk mengembangkan pengertian tentang maksud wawasan dalam hubungannya dengan ketiga unsur dasar yang akan berkaitan dengan pandangan-pandangan berdasarkan disiplin ilmu-ilmu lain, sehingga akan terjadi gambaran secara bulat tentang kehidupan suatu bangsa dalam lingkungannya untuk mewujudkan segenap aspek kehidupan, baik ilmiah maupun aspek sosial dalam menciptakan tujuan nasional. Wawasan Nusantara secara haripa selain menunjukkan isi, juga mengandung pengertian pandangan, tinjauan, penglihatan, dan cara tangkap indrawi. Sedangkan kata nasional, wawasan Nusantara secara harifiah selain menunjukkan isi, juga mengandung pengertian pandangan, tujuan, penglihatan, dan cara tanggapan indrawi. Sedangkan kata nasional adalah kata sifat yang berbentuk nasional atau bangsa yang telah mewujudkan diri dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, wawasan Nusantara mengandung pengertian. Yang pertama, cara pandang bagi bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, cara pandang bangsa Indonesia yang telah menegar tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung melalui integrasi dalam pengembangan di lingkungan nasional, regional, serta global. Hakikat wawasan Nusantara yaitu menumbuhkan kesadaran nasional yang tinggi bagi bangsa Indonesia sehingga tercipta persatuan dan kesatuan. Guna memahami maksud dari wawasan Nusantara dan hakikatnya dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan kenegaraan dan pendekatan kebangsaan. Implementasi wawasan Nusantara dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Implementasi wawasan Nusantara dapat dilakukan dalam seluruh aspek kehidupan nasional dalam wilayah meliputi: yang pertama, kehidupan dalam sumber kekayaan alam; yang kedua, kehidupan di antara penduduk; yang ketiga, kehidupan ideologi; yang keempat, kehidupan ekonomi; yang kelima, kehidupan politik; yang keenam, kehidupan sosial budaya; dan yang ketujuh, kehidupan hankam. Tantangan wawasan Nusantara secara global terbagi dua. Yang pertama, nasionalisme dari ideologi menjadi identitas, dan yang kedua, nasionalisme dari politik menjadi kultur. Yang kedua, secara nasional terbagi atas satu, yaitu kebangkitan komponen-komponen bangsa yang dikhawatirkan menjadi chauvinisme kebangsaan yang sempit. Yang kedua yaitu global paradox. Global paradox yaitu situasi
di mana peranan rakyat dengan didukung kemampuan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi diberikan sebesar-besarnya. Pemerintah hanya sebagai fasilitator, padahal rakyat kita belum mempunyai kemampuan yang tinggi mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu dunia tanpa batas. Dunia tanpa batas yaitu kondisi kehidupan yang akan dipengaruhi oleh kehidupan global. Yang keempat yaitu New Capitalism. New Capitalism yaitu sistem ekonomi dalam kondisi liberalisme ekonomi. Yang kelima adalah kesadaran warga negara. Keberhasilan wawasan Nusantara tercermin pada sikap dan perilaku yang mengandung pancaran sinar seperti etika dan moral, kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban, serta kesadaran bangsa Indonesia bahwa Nusantara sangat diperlukan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sampai jumpa semuanya. Faktor idealis bagi bangsa Indonesia terwujud dalam Pancasila, sedangkan faktor realistis terwujud dalam kesejarahan. Eksistensi serta proyeksinya dari zaman ke zaman yang kesemuanya ini dapat menumbuhkan rangsangan. Ditambah dengan letak geografis Indonesia sangat strategis karena berada di antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta dalam jalur laut hubungan dunia barat dan dunia timur. Kondisi ini mendorong bangsa Indonesia berdaya upaya untuk memelihara dan mempertahankan serta menjaga dan menjamin kelangsungan hidupnya.